الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-243, yaitu dairah. Lafadz dairatun adalah isim mufrad, kata benda bentuk tunggal. Jamaknya adalah ad-dawair. Maksudnya apa yang dikelilingi oleh sesuatu, lingkaran, bulatan, halakoh, kekalahan, kejahatan. Kayu yang dipacak di tengah-tengah padang, dipacak maksudnya ditanam ya, atau dipancalkan, dipancakkan, dipacak di tengah-tengah padang yang ditimbuni dan dikelilingi lembu. Jadi kayu yang dipacak, ditanam atau ditancapkan di tengah-tengah padang yang ditimbuni dan dikelilingi lembu. Apa yang ada di bawah hidung bangunan yang mengatur hal-hal pertanian, titik tengah pada lingkaran, bencana, daerah, dan lingkungan. Dairatul Ma'arif maksudnya ensiklopedia. Lafadz dairah disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 52, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 98, dan surah Al-Fat surah yang ke-48 ayat 6. Lafadz ini mengandung 2 makna, yaitu pertama, bermaksud musibah dan bencana seperti yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Al-Kalbi dan Ibnu Qutaibah berkata, maksudnya masa akan berpusing dan terbalik menimpa manusia dengan musibah, dengan datangnya musim kelaparan, sehingga mereka tidak menjual kepada kami dan berurusan dengan kami, serta orang munafik akan berniat kepada orang-orang Islam. Mujahid, Qatadah, dan As-Suddi memberikan maksud ayat ini atau mengartikan ayat ini, kami khawatir sekiranya masa atau waktu akan berputar dan menyebelahi orang kafir sehingga dapat mengalahkan dan menguasai orang Islam, dan kami pun memerlukan mereka. At-Tabari berkata, kata ad-dairah bermaksud ad-daulah, yaitu putaran keadaan. Maksudnya masa akan berputar sehingga kami segera bersahabat dan membantu orang Yahudi dan Nasrani karena bimbang bencana akan kembali kepada kami dari musuh-musuh kami. Ibnu Arafah berkata, dairah artinya hadisah, yaitu peristiwa, kejadian, dan musibah. Kedua, lafadz ini dihubungkan dengan lafadz as-su, yaitu kejahatan.
maknanya dikelilingi oleh kejahatan, seperti yang terdapat dalam surah At-Taubah dan Al-Fat. Al-Fairuz berkata, maksud ayat ini adalah kejahatan mengelilingi mereka seperti dalam bulatan, sehingga tidak ada jalan untuk mereka melepaskan darinya. Al-Maraghi berkata, ia bermaksud apa yang dikelilingi dengan sesuatu maksudnya. Ia bermaksud apa yang dikelilingi dengan sesuatu maksudnya, tiada jalan keluar daripada pergantian hari dan pusingannya yang bencananya akan mengelilingi manusia. Ayat ini bermaksud doa kepada mereka yang ditunggu-tunggu oleh orang mukmin. Hanya kepada mereka bulatan kejahatan mengelilingi mereka tanpa mengenai orang mukmin, dan untuk orang mukmin tiada akibat melainkan kemenangan serta mendapat taufik dari Allah. Ibnu Katsir berkata, ia bermaksud kejahatan dan musibah akan menimpa dan mengelilingi mereka. Kesimpulannya, kedua-dua makna di atas adalah sinonim atau sama. Ia membawa maksud musibah, bencana dan bala. Namun dalam maksud pertama, orang munafik khawatir sekiranya musibah dan kemenangan menyebelahi orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka saling bersahabat. Dalam maksud yang kedua, musibah dan bala akan mengelilingi sebagian orang Arab yang mendermakan harta dengan riya karena untuk berjihad. Sebagian orang Arab yang mendermakan harta dengan riya untuk berjihad.